membutuhkan masjid dengan cara berdiskusi, mengkaji ilmu, melakukan integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama, melakukan integrasi dan interkoneksi antara mereka mahasiswa yang studi di prodi-prodi umum dengan studi di prodi-prodi agama. Ini barangkali. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyambut positif, menyambut baik usaha dari panitia dan DPR 2 yang sudah memakmurkan masjid bulan suci Ramadan ini untuk berbagai kegiatan. Tentu ini menjadi sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan di tengah globalisasi budaya dan lain sebagainya. Dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan kita akan mendapatkan tausiah dari Pak Kiai bagaimana sesungguhnya kehidupan kita hari ini untuk bekal di masa-masa ini kemudian juga di masa-masa yang akan datang. Itu saja pada yang dapat saya sampaikan sampai dengan universitas, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Imam Mahasiswa yang sudah tampil luar biasa, kemudian juga panitia dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswa yang menyempatkan waktu untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak. Dan dapat kita berterima dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah di Ramadan itu 445 bagi kami gambar yang dilaksanakan di dalam saya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat, udah sarapan belum? Yang kedua salat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan antum menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Allah hilangkan segala penyakitnya, penyakit malasnya, penyakit bodohnya, penyakit jodohnya. Anugerah dari berakhir pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi sakhkhara Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung Kampus 2. Mudah-mudahan tempat ini Allah berkahi, Allah rahmati, terkhusus jajaran kepengurusan UIN Sunan Gunung Jati, dari mulai Bapak Rektor, Dekan, para dosen, kita doakan mereka semua diberikan kesehatan baik dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dan kekuatan mendidik kita semua sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak karim. Yang terakhir banggakan teman-teman mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari kedua saya menanyakan di sini dan beberapa kali di UIN Kampus 1 yang sering bertemu sebenarnya tidak ada sedikit antara dirimu dan dirimu, melainkan ada saling yang tetapi sudah belum tahu ada apa dan aku. Umat sebenarnya
Pokoknya yang tidak hadir ini rugi. Baik, sebelum kita awali pengajian ini, kita sholawatan dulu. Saya kita sholawatan dulu. Ya, kita selamat dulu kepada Nabi Muhammad. Ikuti semuanya. Assalamualaikum. Yang kompak. Maksudnya yang kompak pada saat itu. Bukan apa-apa. Semuanya. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah. Judul terbaik yang sudah disajikan oleh para penelitian yang luar biasa. Bahagia dalam
indahnya Ramadan meraih takwa. Ada kata bahagia, ada kata takwa. You know what is the meaning of bahagia? Tahu tidak apa itu bahagia? Bahagia itu ketika hati tenang, kondisi nyaman, makan enak, tidurnya tidak membuang, tidak hidup curang sementara. Itulah bahagia. Seperti pagi ini aku bahagia karena aku bersama dirimu. Karena yang menentukan bahagia itu bukan kondisi diri kita, tapi kondisi hati kita. Walaupun kita tidak sedang di posisi yang sedang baik, tapi memposisikan hati dalam kondisi sedang baik, walaupun kenyataannya sedang tidak baik. Ketika hati bisa seperti itu, maka insya Allah hidup kita akan bahagia, walaupun baru diputuskan. Ada yang seperti itu? Kalau hatinya mengkondisikan baik, walaupun sudah diputuskan, insya Allah hati akan mampu melupakan dan memaafkan. Halo? Maka kalau kalian mau bahagia, kita mau bahagia, satu kuncinya bersyukur. Apa? Apa itu syukur? Imam Al-Ghazali mengatakan, madhul hati jami'ah ma'atallahu bihi ilaihi ila ma'afiyat al-kabri. Merasa diri diberi nikmat oleh Allah, nikmat tersebut dikembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi hari ini, maka nikmati. Apapun yang kita miliki hari ini, manfaatkan. Jangan dulu berpikir nanti, pikirkanlah apa yang Allah berikan saat ini, untuk apa dan bagaimana bisa bermanfaat. Insya syukur itu bukan berarti kita memiliki sesuatu yang kita cintai, tapi mencintai sesuatu yang sudah kita miliki. Tidak pernah membandingkan keadaan hidup kita dengan keadaan hidup orang lain, karena keadaan hidup kita adalah keadaan yang terbaik dari Allah untuk kita. Ucapkan yang terbaik kepada Allah. Kalimat Alhamdulillah. Kita merasa bahagia karena baru masuk Ramadan. Betul? Bahagia dari masuk bulan Ramadan. Bahagia walaupun harga naik. Betul? Ada di sini teman-teman yang lepas. Selamat menikmati Ramadan sekarang. Yang semua harga pada naik, harga beras naik, harga telur, harga daging, semua harga pustaka tidak ada perubahan. Tapi alhamdulillah sekarang, alhamdulillah bersyukur ya. Walaupun harga naik, tapi harga kembali tetap tidak ada kenaikan. Bersyukur dan saya masih Allah. Yang penting ikhlasnya. Sebenarnya justru saya selama itu menerima amanah. Mengapa harga bulan ini kondisi tidak stabil? Kemudian kita disibukkan dengan hal yang membuat kita malas. Karena yang menjadi kita semangat dalam ibadah adalah bersyukur. Syukuri apa yang ada, hidup ada anugerah, terjadi hidup ini melakukan yang terbaik. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur pada
ya Allah, Kau jadikan kami saudara, indahkan lebih bersama. Kalau kajian dari masjid mereka diusikan. Kalau lanjut, maka kita harus bersyukur biar hari kita bahagia. Marilah di bulan Ramadan, haram Allah jasad al-alamin. Barang siapa yang hatinya merasa bahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya mencium api neraka. Ini mereka Ramadan bahagia juga selalu bukan arahan. Apalagi ini pendidikan luar biasa. Selama Ramadan ada festival kampus luar biasa. Tangan kepada mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bapak Mulia Ramadan Festival 2024 UIN sudah menjadi konfesional ini. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesuksesan dan kelancaran sampai selesai. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Yang kedua ada tema yang berhubungan dengan takwa, bahagia menuju rahmat. Akhirnya adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa menurut Imam Syafi'i intiharul amalillah wa dinarul nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, istima'il ilmi wal amal wal istiqamah. Takwa itu perpaduan antara ilmu, amal dan istiqamah. Kalau kita mau menjadi pribadi yang bertakwa, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu, karena ilmu yang mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Tapi ilmu yang banyak dengan sempurna ketahuannya, kalau tidak diamalkan, karena sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Dan ilmu amal tidak akan lengkap pengetahuannya kalau tidak lakukannya tidak istiqomah. Maka takwa itu adalah memadukan ilmu, amal, dan istiqomah. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bahagia menuju takwa? Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa bahagia itu letaknya di dalam hati. Letaknya di mana? Di dalam hati. Apalagi bulan Syawal sekarang disebutnya bulan pembersihan hati. Hati ada 3 lapis: qasran, sadran, qalban, fu'adan, syarafan, syamar, luban. Dan setiap lapisan hati ada penyakit hati yang membuat kita tidak bahagia, bahkan susah atau sulit untuk mencapai takwa. Apa saja penyakit hati itu? Dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Al-Ghazali, di antara penyakit hati itu adalah al-hibbu, berbohong, wal hasadu, hasud, wal ghibah, ngomongin orang, wal kibru, takabur, wal bahilu, pelit. Banyak lagi yang lainnya. Coba di antara lima itu ada di dalam hati teman-teman. Coba izin-izin, hatiku berbohong. Ada yang suka berbohong? Dijawab dengan ada dusta di antara kita. Ada yang suka berbohong? Ente suka berbohong belum? Apabila itu hatinya sakit, apalagi kalau kamu berjanji tidak ada bukti, mau nikahi tapi malah menikah dengan orang lain, itu hakikat. Betul tidak? Ingat
laki-laki wanita menutupi bohongi tapi belum disayangi dan tidak dimati. Anak laki-laki memang laki-laki ada yang suka bohongi wanita, wanita juga suka bohongi laki-laki. Wanita kadang bisa datang bulan tapi dia juga bisa datang kemudian menghilangkan peringatan. Ada wanita yang seperti itu. Kadang kita tidak merasa punya penyakit itu. Dan boro-boro kita nyalikan, boro-boro kita nyalius. Dina foto, foto serangan di kamera, foto serangan. Di foto-foto itu kebanyakan yang memang foto selebritis, foto dirinya tapi hasilnya ini. Kita sini jerman berita. Apa-apa dong, yang berikan banyak yang foto. Hari ini banyak anu cinta. Karunya maksudnya, karunya fotonya. Dari mana datangnya cinta dari foto merah kemudian ingin berjumpa. Dari mana datangnya kecewa dari berjumpa tidak lupa. Tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, tidak ketika harapan itu tidak sesuai maka itu sesuatu yang menyakitkan. Betul tidak? Masalah jangan banyak berbohong, ya. Wanita kita baca apa adanya, kami maklum, engkau banyak bohongan, memang bersetubuh hidup yang kami. Ini dikasih skincare, direkin buat teman-teman semua beli makanya. Terima kasih sesuatu yang tidak didasari dengan kejujuran, maka jujur adalah solusi dari penyakit hidup atau bohong. Maka kata Nabi apa? Inna syirqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Inna syirqa sesungguhnya kejujuran yahdi ilal birri itu akan menjadi kebaikan. Wa inna birra dan sesungguhnya itu kebaikan yahdi ilal jannah akan mengantarkan kita ke surga. Wa inna al-kadhiba dan sesungguhnya berbohong yahdi ilal fujuri itu akan menjadi kejelekan. Wanita bujur dan sesungguhnya itu kejelekan yang diingat akan mengantarkan kita ke neraka. Bohong bukan hanya dari penyakit hati, tapi bohong menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Aku bilang ini, maka jujurlah pada hatimu dari hatimu, jangan ada bisa di hati kita. Yang kedua, penyakit hati yang harus kita bersihkan untuk menuju bulan Ramadan, untuk mencapai kebahagiaan dan ketakwaan, yaitu ada penyakit yang kedua, hasadu, hasud. Hasud itu apa sih? Bikin orang lain supaya hancur, bikin teman supaya gagal. Teman yang membeli kulkas, dirinya yang sakit keras. Teman yang beli emek, kita beli pakai. Otak yang seperti itu, sibuk SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Ada yang seperti itu? Kebetulan bukan ngomong pikiran, ngomong hanya saya dulu juga ngomong hasud. Nggak boleh mengirim pacar orang lain, apalagi mencintai pacar kita sendiri. Nggak boleh mencintai orang yang sudah dicintai orang lain, apalagi mencintai orang yang tidak mencintai kita. Ada yang seperti itu sih. Sudahlah, jangan sibuk mencari cinta yang belum pasti. Kalau
teman kita punya pacar, jangan sibuk pikirin bagaimana perusahaan pacarnya. Kita sibuk cari aja kalau teman punya pasangan kita. Bukan apa-apa karena ini saya sudah berusaha mencari, tapi terus tidak dapat. Cari ke tempat yang lain. Kalau di kampus UIN tidak dapat, di kampus luar cari di kampus satu. Kalau di kampus satu tidak dapat, mungkin di kampus yang lain. Kalau tidak dapat terus, solusinya bercermin. Kalau tidak ada solusi yang terbaik, ketika belum dapat pacar, kecuali bercermin dan bertanya kepada cermin, karena cermin akan berdusta. Baik cermin, kenapa saya tidak punya pacar? Kalau saya sudah punya, saya sudah cari kemana-mana, kenapa saya belum punya? Baik cermin menjawab, betul. Nggak boleh mikirin kondisi harta orang lain. Tidak boleh memikirkan apa yang dimiliki orang lain. Ya, kalau kita mau dapat pahala, bukan mikirin apa yang dimiliki orang lain. Dengarkan saja apa yang dimiliki orang lain. Dengarkan apa itu aja. Halo, masih ada ya? Awas, hasil itu teman-teman. Bukan hanya merusak hati kita atau menjadi hati kita berpenyakit, tapi hasut itu akan merusak pahala ibadah kita. Kata Nabi, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yaqulu hasanah." Jauhi oleh kalian yang namanya hasud, karena hasud akan merusak pahala ibadah kita. Karena takul lalu khotolah atau sudah seperti api yang lahap kain bakar. Aku bilang ini sholat ekor haji besar puasa sukses, tapi bila hati pikiran rumahnya jangan kalau terang nilainya goreng, rumahnya supaya terang terus biarkan. Aku bilang ini maka solusinya sama. Dari kapan bersyukur insya lanjut. Yang ketiga, penyakit hati yang harus kita bersihkan di bulan Sya'ban supaya tidak dibawa ke bulan Ramadan. Karena di bulan tadi wal ghibah, ngomongin orang, gosip teman, ada yang suka gosip. Biasanya mas akhwat musuhan gosip biasanya wewe dari mana awal komentar di kelas gosip di jalan di kantin di masjid akhirnya mau katanya kok sudah jangan ngomongin teman, apalagi ngomongin dosen itu apalagi. Ada yang ngomongin dosen. Bro, awas, jangan sampai bertanya kepada dosen dengan panggil saya terus bertanya kepada diri, mungkin dirimu pernah membuat salah satunya membicarakan dosen. Baik dengan dosen tidak ada sisi bawahnya, mereka boleh baik, baik, Halo, sudah jangan membicarakan orang lain. Jadi update status. Ketika kita membicarakan orang lain, apa yang kita bicarakan tentang orang itu benar, maka itu ghibah. Sedangkan ghibah sama dengan makan bangkai saudara sendiri. Kalau kita ngomongin orang lain itu salah tentang orang tersebut, maka itu akan jadi fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka Nabi memberi solusi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Fadiyakul khairan al-yasmur. Barang siapa yang beriman kepada Allah, percaya akan hari akhir, berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik. Kalau gosip masih ada dalam hati kita, kemudian dibawa ke dalam bawah, siapa yang jadi korban gosip? Pasti Imam Nawawi. Banyak hikmah ayat ini ada kuat kami kalian harus nama berimam masuk ke banyak. Memang sholat harus dibikin lima masuk. Aku ketika besok nanti imamnya setelah itu wah sini harus besok di sini. Mereka ini berarti besok aku akan tahu sini. Waduh, mereka bertakbiran dalam jemaah akhirnya diganti imam tarawih. Pas diganti imam tarawih, maka anak berdampingan. Ubar tarawih kemudian banyak digosip, lain ada ngomong berimam, anak yang sampai. Hari-hari tarawih disuruh sholat duit. Imam dan mereka itu boleh walaupun ngomongin orang lain dengerin bro, kalau kita ngomongin teman dengerin, ngomongin teman bersama kita itu kita halo kita ngomongin teman di bersama itu kita amalan kita begitu ya kalau kasusnya terbalik kami saya yang ngomongin orang yang bersih hati ketika diomongin dia senang karena pahalanya pertama dosa itu hilang. Kalau kita terkadang diomongin sama teman itu sakit hati, betul tidak? Wajah merah, ceri kalau mana Bro, biarkan orang berkata apa tentang kita, yang penting apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan kenyataan. Lo gue, lo mati gue tahlil, lo gue. Kamu sih mau berproses sastra, mulai pembunuhan, betul tidak? Penyakit hati yang kebal, walau ibru, takabur itu tidak sombong, merasa diri paling segalanya, nangkap orang lain tidak ada apa-apa. Ketika dia kabur, mas, sorry, saya mengajar sama mereka. Takabur, merasa diri paling tampan, merasa diri paling cantik, merasa diri paling soleh. Aku bilang ini, itu penyakit hati, nggak boleh. Apa obatnya? Apa solusinya? Tawadu, apa? Tawadu itu bukan tawadu. Tawadu itu rendah hati, DPDP hanya kasar kalau kata orang baru. Sirihnya sirih gede, saling melengkapi dari setiap kekurangan, saling menyempurnakan dari setiap kelemahan. Kaca jadi soli, cara jadi selamat. Kaca berdoa bagi berdoa sholat. Si guru kalau butuh si narang kalau susah. Ada yang kalau tidak kalau lalu kalau tidak dong. Jangan kalau boleh duduk kalau dulu. Mengenai kalau pokok menegur kalau besar. Duit nadi. Pasti orang daerah di dalam hati pemahaman sih gak jelas. Lanjut. Allah Akbar. 45 menit. 50 menit.
saya naik ke 11 kurang 15 kurang aja. Gimana kalau menit berapa menit lagi? 1 jam lagi saya tidak. Ini benar-benar pas sekarang. Oh iya, berarti seperti itu kan? Sama asal. Mau sebentar, mau lama, tetap amplop sudah dapat. Tapi tenang, saya harus beramplop yang penting dulu. Jadi yang bukan berusaha ya, sampai itu maaf mereka berusaha. Jangan dikeluarkan bapak yang boleh, apalagi nanti di depan boleh. Apalagi di fakultas kalian, saya membawa jangan sampai menurunkan harga diri kita sebagai guru. Anak-anak berusaha mungkin antum sudah belajar ya karakter pendidikan sebenarnya. Kalau saya bukan bebas. Kemudian penyakit hati tidak terus terjadi hati. Terus saya tidak terus dengan ada penyakit hati berikutnya. Wabah itu pelit sampai ada yang pelit. Ada yang pelit di sini. Oh banyak mati yang banyak. Ini baru 5 ya, dari hati coba. Dari hati yang pertama bersihkan dengan jujur. Yang kedua bersihkan dengan syukur. Yang ketiga bersihkan dengan diam. Yang keempat bersihkan dengan tawa. Kemudian bagi bersihkannya berbagi. Nanti yang ke-6 begitu selama ke-9 nanti kita akan bahas tentang berikutnya ya. Nah ini yang menjadikan kita tidak bahagia dan tidak menjadi pribadi yang bertakwa karena ada penyakit hati. Maka bulan Saban adalah bulan kebersihan hati. Sehingga nanti masuk ke bulan Ramadan hati kita sudah bersih. Karena Ramadan disebutnya bulan pembersihan ruh. Bulan pembersihan apa? Ruh itu banyak. Ada jasmani, ada rohani, ada yang menambahkan banyak sekali. Ada mutlak yang berbeda, mutasyabah, mutafaqihah. Nanti ada pembahasan dari dalam saya. Ya, pokoknya ruh yang ada dalam diri kita itu posisinya ada di dalam. Jadi posisi manusia itu ada jiwa, ada jasad, ada ruh. Seperti kandung, kalau makan buah di dalamnya ada biji. Biji itu ada buahnya, kemudian buah ada cangkangnya. Betul? Nah, cangkang itu jasad, buah itu jiwa, dan biji itu adalah ruh. Nah, itu semua harus dimasuki makanan. Makanan ruh apa? Ibadah, amal soleh. Makanan jiwa apa? Ketenangan, kesenangan, diri. Makanan raga apa jasad? Makan secukupnya, istirahat secukupnya, olahraga secukupnya. Nah, ketika Ramadan kita dituntut bagaimana ruh kita, jiwa raga kita bisa sinkron, bisa harmonis, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Tuhan. Bagaimana untuk mencapai itu semua? Agar ruh kita selamat, agar ruh kita bahagia dan menjadi ruh yang bertakwa. Yang pertama, warattil Quran, perbanyak baca Al-Quran.
Halo. Ada 3 simbol mahabbat ini salah satu salim. Ada 3 amalan untuk membersihkan ruh kita dan diamalkan di bulan Ramadan. Yang pertama, ayat kalam hadihi ala kalamnya beri cintai kalimat-kalimat Allah daripada kalimat-kalimat selain kalimat Allah. Apa itu kalimat Allah? Al-Quran. Coba dibaca Al-Quran. Akhwat sudah baca Al-Quran. Senang mana baca Al-Quran dengan makna kesinambungan? Akhwat suka membaca Al-Quran. Coba kalau suka saya bisa membuktikan. Mana yang sudah baca, mana yang tidak suka baca. Bisa dibuktikan dengan melanjutkan ayat ini. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Lanjutkan apa? Setelah itu, sudah baca Al-Quran. Coba lanjutkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Sekarang Bapak sudah tahu bahwa yang Bapak syarikat ini berapa? Sudah bergiliran perempuan yang banyak, giliran laki yang banyak. Ayat yang pendek mungkin bisa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diperhatikan apa? Masih suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya nggak mau ngetes Quran ya. Sebetulnya nggak mau ngetes teman-teman dari Al-Quran karena saya tahu ini teman-teman laki-laki ini teman-teman mahasiswa ini suka baca Al-Quran. Jadi kelihatannya sudah baca Al-Quran itu ada di 123 ya. Al-Quran itu solusi dari setiap permasalahan yang ada. Apalagi bulan Ramadan. Ya, tadi sudah dibaca ayatnya. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kita semua. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran itu yang pertama obat hati, penyembuh jiwa. Yang kedua petunjuk jalan bagi orang yang mungkin bukan jalan orang yang dolim. Maka kalau hati kita mau bersih, ruh kita mau selamat, maka hadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Insya Allah. Ada lagi kalimat-kalimat yang lainnya. Apa lagi? Selamat. Nah, selamat juga di kalimat Allah. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, ada yang selamat. Mau kuliah, selamatan, mau kuliah, selamatan, mau berjim, pulang ini berjim, masuk tadi, selamatan, masuk bapaknya, dengan selamatan, selamatan. Nih, kalau Allah punya pasangan yang soleh, taat, kaya, berilmu, wajib sholatnya sangat istimewa. Apakah dari saya? Oh tidak, punya laki-laki yang soleh, taat, berilmu, kaya, tidak. Wajib sholatnya
Gimana? Oh tidak, apa yang cantik, berilmu, kaya, soleh apa gitu? Karena lebih sulit sekarang aja seperti itu. Baca sholawatnya 2000 sehari. Sih pasti kalau saya bohong tak belum jadi. Sholawat yang benar. Tapi yang gampang sekarang ya, yang mau dapat yang soleh, lihat kakinya, nampak atau enggak? Kalau nampak soleh, kalau tidak nampak berarti kering kotor. Maka saya doakan, teman-teman di sini dapat pasangan yang soleh dan soleh. Ini kalau punya pasangan apa yang soleh, apa punya ini apa yang karena itu apa? Kalimah Gusti Allah. Terus apa lagi kalimah Allah? Zikir. Apa lebih beribadah kepada Allah? Zikir itu bisa membersihkan hati dan membersihkan roh kita. Nggak boleh masuk baca la ilaha illallah. Nggak boleh sampai bilang subhanallah, masya Allah. Itu adalah bentuk zikir kita. Lihat pemandangan yang indah, subhan. Melihat makhluk Allah, melihat yang luar biasa, masya. Ketika dapat menghadirkan alam, ketika dapat kebingungan, asal, ketika dapat musibah, indah, itu adalah ucapan-ucapan firman Allah yang mampu menghadirkan hati kita bersih dan roh kita dekat kepadanya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dalam pergantian siang dan malam dan silih bergantinya hari demi hari terdapat orang-orang yang berpikir. Ulul albab itu orang-orang yang berpikir. Dalam tafsir yang lain dengan Syekh Muhammad Al-Rudi Al-Mahdi dan Syekh karena pendapat itu adalah seorang laki-laki yang cerdas, seorang jiwa-jiwa yang tenang. Siapa mereka? Alladzina yad'una Allah qiyamah wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang selalu zikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, hiasi hati kita dengan kalimat Alhamdulillah. Lanjut. Yang kedua, ada yang pertama, ayat alam yang dipilih adalah alam yang lebih cintai kalimat Allah daripada cintai kalimat selain kalimat Allah. Yang kedua, untuk membersihkan hati dan roh kita, wa yahtara mujalasatan habibihi ala mujalasati ghairihi. Duduklah di tempat yang dicintai Allah daripada duduk di tempat yang tidak dicintai Allah. Bergaulah di lingkungan yang dicintai Allah daripada bergaul di lingkungan yang tidak dicintai Allah. Di mana tempat dan lingkungan yang dicintai Allah? Tempat di mana kita berada, kita semakin dekat kepada Gusti. Di masjid, di madrasah, di kampus, ini adalah tempat-tempat yang dicintai Allah. Dan ini adalah tempat yang akan membersihkan hati kita. Kalau kita menjadikan tempat itu bermanfaat, di pakai ibadah, di kelas pakai aja, di madrasah pakai ngaji. Prosesnya materi pakai bersih, berubah. Ada orang makan PT kayak gitu. Belum kita, para di PT. Asli, lo dari tempat yang dikasih Allah, bete. Tapi kalau teman-teman tahu pahala waktu ini, pahala duduk di tempat yang dicintai Allah seperti ini, pahala dapat dosa dihapus.
Mandi malah dia barang siapa yang mau ke tempat kalau berlebih mencari ilmu, Allah akan mengampuni lalu dosa-dosanya. Allah ada kuasa mulia melakukan kakinya ke tempat yang dicintai Allah. Jadi jangan mereka inginkan tempat diberikan semua Allah. Jangan mereka sudah habis dosa. Alhamdulillah. Dan ketika seseorang duduk di majelis ilmu seperti ini, dosa-dosanya Allah angkat oleh para malaikat rahmat. Sudah terkumpul dosa-dosa orang yang duduk di majelis ilmu, Allah berikan kepada orang yang pulang duluan. Jadi pulang duluan mama kan kau boleh. Karena sebenarnya yang lanjut. Awas ya, jangan kebanyakan menguruk atau duduk di tempat yang tidak jelas, yang tidak ada manfaatnya, yang membuat kita jadi rugi ketika hidup di dalam dunia. Orang yang rugi itu yang tidak bisa memanfaatkan masa mudanya, yang tidak bisa memaksimalkan waktunya. Halo, akhir ini manfaatkan ya masa muda kita ya untuk belajar. Sibuk diri dengan belajar, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Surah Al-Yahud Rizal hari ini ada pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Mahasiswa UIN hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Karena pada dasarnya sekarang menjadi isu global pendidikan sekarang apa coba? Narkoba, seks bebas, kemudian apa lagi? Vandalisme, kemudian kekerasan dan lain sebagainya. Ini merupakan pendidikan sekarang. Ya, mudah-mudahan kita tidak terjebak menjadi semua. Dan ini kita harus saling perhatikan sebagai ahli pendidikan, sebagai ahli akademisi kita harus memperhatikan kondisi anak-anak kita sekarang. Keseluruh gaya yang alami di gunungan, begitu kuliah dari dulu. Hidung dipilih, mata pilih, sulit dipilih, selamat tiba-tiba. Awak digaya-gaya, tapi tak bisa turun. Dan yang menjadi ironis adalah ketika anak-anak kita seperti itu, kita ikut-ikutan. Jadi kalau bapak-bapak orang kita, ayah itu, ayah makan. Ini terjadi sebuah yang harus kita perhatikan. Ada kemarin kejadian seorang murid mengatakan saya dilarang oleh guru untuk tidak pacaran. Guru melaksanakan dengan berbohong. Astagfirullahaladzim. Halo. Kemudian yang lagi apa? Pembulian. Yang lagi apa? Narkoba di mana? Ini kondisi anak-anak sekarang. Kenapa? Karena lingkungan. Kenapa? Lingkungan. Sekarang bukannya gurunya, bukannya muridnya, tapi gurunya juga terlibat. Apalagi narkoba ini yang belum selesai sampai saat ini. Akan baru semua. Bagaimana kita bisa memberantas narkoba di kalangan pelajar, di kalangan mahasiswa. Ingat dulu, narkoba itu bahaya. Narkoba itu bukan dari orang bapak. Narkoba itu dari narkotika, NARKOTIKA. Najis itu namanya. Ada yang bawa berbahaya. Racun akan menyebar ke seluruh tubuh. Kelak dibawa ke campuran. Oleh karena itu, katakan tidak perlu narkoba. Ini salah. Kalau kau tidak bisa, ada dari kesengsaraan akan bertemu. Waspada. Kalau tidak narkoba, orang aksi pornografi. Ada bilang minyak biru, ada bilang. Mulai dari jumpa-jumpaan, kemudian ketemuan, sudah ketemuan pandangan-pandangan, akhirnya pelan-pelan, kemudian peluk-pelukan, akhirnya mama. Ini kondisi sekarang. Diakibatkan apa?
lingkungan. Maka kita bisa bersatu padu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi uswah, menjadi tauladan, menjadi contoh bagaimana agar kita menyibukkan diri di lingkungan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, lingkungan yang bermanfaat. Karena itu bisa membuat hati kita bersih dan perut kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momennya bagaimana kita sibuk dalam kebaikan, beraculah dalam ibadah, berpacu dalam ibadah, sibuklah di tempat ibadah. Insya yang ketiga, obat hati dan obat tubuh adalah wajah Allah ridho nabi ala ridho nabi. Saya dalam Allah daripada mencari sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Di mana letak ridho Allah untuk kita sebagaimana adanya di orang tua. Di mana letak ridho Allah untuk seorang pelajar, seorang mahasiswa, adanya di guru dan dosen-dosen kita. Saya dengan mereka, insya Allah Allah akan turun dari kita, membersihkan hati kita, membersihkan ruh kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat berbahagia untuk memberikan Tuhan dengan membersihkan hati dan membersihkan ruh kita. Selamat menggapai kebaikan di bulan Ramadan dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan, ighfir lana dzunubana wa hasib maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik dengan Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi salam, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. I'm
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita laksanakan ibadah sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikul Quddus Salamul Mu'min Muhaimin Aziz Jabbar. Al-Mukarrabir Al-Gharibul Baik Sukir Lahu Asma'ul Husna. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم حسن مقاصدنا ويسر أمورنا في أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وارزقنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين نسأل الله الإجابة والفاتحة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah Acara selanjutnya adalah penutup yang kita tutup acara Tahajud Ramadan 1445 Hijriah yang bertema bahagia dalam agama. Mudah-mudahan Ramadan meraih takwa pada pagi ini dengan membaca halal bersama-sama. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Ibu Malasari dan rekan saya Reza Al-Fari. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.